Anda masih bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, Provinsi DKI Jakarta kembali mencatatkan rekor penambahan kasus positif COVID-19 pada hari Selasa 21 Juli 2020. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, penambahan kasus positif COVID-19 kemarin mencapai 433 kasus. Rekor penambahan kasus positif harian tersebut menjadi yang ke-6 kalinya di DKI Jakarta dalam kurun waktu 1 bulan lebih atau selama masa PSBB transisi. Lalu apa yang menyebabkan kembali melonjaknya kasus positif harian hingga langkah apa yang tengah dilakukan Pemprov DKI Jakarta? Kita akan membahasnya. Telah terhubung bersama kami melalui sambungan telekonferensi Widya Stuti, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Bu Widya, terima kasih bergabung bersama Prime Time. Kasus harian COVID-19 DKI Jakarta kembali melonjak. Bu Widya, apa yang bisa Anda sampaikan? Bu Widi. Sore, apakah suara saya cukup terdengar, Pak Doni? Ya, baik. Bu Widi, kasus harian COVID-19 di DKI Jakarta kembali melonjak, Bu Widi. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, jadi kami testing, pelacak, dan isolasi, jadi TLI. Di mana dalam kegiatan testing tadi kita mempunyai dua pendekatan. Pertama adalah semua kasus konfirm positif yang sudah ada sebelum yang berasal dari rumah sakit maupun dari komunitas, kita lakukan tracing kontak di mana 5-10 orang di sekitar kasus positif, kita lakukan pendekatan dan kita lakukan testing. Dan yang kedua, kita lakukan juga testing secara active case finding. Kenapa kita perlu lakukan? Karena kita tahu bahwa secara teori ada sekitar 40% orang tanpa gejala. Sehingga harus kita pastikan bahwa warga DKI yang memang tanpa gejala di daerah-daerah zona yang rawan kita pastikan untuk kita lakukan testing sehingga dilakukan isolasi secepat mungkin. Jadi tingginya atau positifnya melonjak itu karena dua pendekatan. Satu adalah kekuatan kita untuk tracing terhadap kontak kasus confirm dan active case finding yang kita lakukan di semua tempat-tempat yang berisiko tinggi. Demikian Mas Doni. Jadi apakah langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan, oleh Pemprov DKI Jakarta ini merupakan langkah utama yang memang diprioritaskan dalam hal mengendalikan COVID-19, Bu Widi? Ya, tentu sesuai dengan melokalisir secepat mungkin. Kami juga selain tadi, kami juga pemantauan secara ketat, secara epidemiologi bagaimana kita menerapkan yang namanya emergency brake. Emergency brake adalah pada saat kita pantau suatu daerah itu terjadi peningkatan kecepatan penularan, tentu akan kita lakukan langkah-langkah pengetatan di suatu wilayah. Jadi selain active case finding, testing, tracing kontak dan isolasi yang kita pastikan, kami juga tentunya menerapkan emergency brake apabila terjadi suatu peningkatan percepatan di suatu titik lokasi dengan pengetatan pengawasan terhadap lokasi tersebut. Misalkan di suatu lokasi pasar contohnya, di mana di situ positifnya cukup tinggi, itu tentunya harus dilakukan langkah-langkah penutupan secara kajian kita, apakah ditutup sebagian atau ditutup secara keseluruhan. Ini adalah untuk melokalisir warga yang positif kita isolasi, tempat yang menjadi sumber penularan kita lakukan perketatan pengawasan. Demikian Mas Doni. Bukankah seharusnya sekarang Bu Widi saatnya untuk menarik emergency brake yang Anda katakan tadi, Bu Widi? Kami mempunyai pedoman, kita mempunyai beberapa skenario penilaian. Jadi DKI ada triangulasi, ada 3 penilaian. Pertama adalah indikator yang kami susun bersama antara Pemprov bersama dengan tim FKM. Yang kedua, data atau indikator yang diterapkan oleh tim dari gugus tugas tingkat nasional waktu itu. Jadi penilaian angka-angka yang harus kita lihat. Kemudian yang ketiga adalah triangulasi melalui angka RRT. Jadi angka itu yang akan kita jadikan pedoman apakah kita melakukan emergency brake. Nah, apabila terjadi secara peningkatan kecepatan laju penularan terus merata di semua wilayah, tentu kita lakukan emergency brake. Nah, saat ini emergency brake-nya adalah secara lokal, sesuai dengan lokasi di mana kasus itu terjadi klaster baru. Begitu, Mas Doni.
Bu Widi, kalau kita melihat kondisi di lapangan dan mungkin kedisiplinan warga yang kurang, sebenarnya apakah itu yang menjadi penyebab utama kendala yang dihadapi oleh Pemprov DKI Jakarta, termasuk bagaimana warga kita menjalankan protokol secara disiplin, Bu Widi? Memang untuk menjadi suatu perubahan perilaku supaya warga benar-benar menerapkan gerakan 3M ini ya. 3M itu memakai masker dengan benar. Kemudian yang kedua menjaga jarak aman minimal 1 meter sampai 2 meter. Yang ketiga mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Itu meskipun sederhana tetapi bukan sesuatu yang langsung dipatuhin. Apalagi ini menjadi suatu kebiasaan baru yang harus terus-menerus kita kampanyekan. Jadi pendekatan melalui komunikasi risiko dan pemanfaatan berbagai media menjadi strategi yang penting yang harus kita kedepankan. Kami mengajak semua komponen masyarakat, tentu bersama dengan para wali kota, lurah, camat, dan semua SKPD, OPD yang ada di DKI Jakarta, dan pemberdayaan masyarakat untuk bersama-sama menjadi pengawasan tadi. Di DKI sendiri, Pak Sekda sudah menugaskan sekitar 5.000 orang untuk memantau, mengawasi bagaimana ketaatan kita semua untuk memakai masker maupun menerapkan protokol-protokol kesehatannya. Jadi ini memang suatu perubahan perilaku yang harus terus-menerus kita kembangkan supaya kita semua sadar yang dimulai dari diri sendiri dan tentunya berdampak kepada lingkungan di sekitar kita. Baik Bu Widi, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Selamat bertugas kembali dan tetap sehat Bu Widi. Pemirsa, demikian tadi Widya Stuti, Kepala Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta. Prime Time segera kembali sesaat lagi.